Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca usul salasah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan beliau tentang perkara yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita menjelaskan tentang perkara ini sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala sebagai pensyarah dari risalah ini, bahwa penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang pengenalan kepada Rabb itu dijelaskan secara rinci pada penjelasan berikutnya. Kalau yang dulu kita hanya mengenal bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sepintas saja, namun pada bagian-bagian yang akan kita baca itu penjelasan beliau rinci dan ditambah lagi dengan apa yang dikomentari oleh Syekh Fauzan. Ulama yang saat ini kedudukan beliau sebagai Hay'ah Kibarul Ulama, anggota dari Kibarul Ulama di negeri Saudi. Dan tidak dipungkiri bahwa apa yang kita jelaskan, apa yang kita bacakan pada risalah-risalah yang ditulis oleh beliau, Syekh Muhammad, dan dijelaskan juga oleh Syekh Fauzan, itu terkadang mungkin ada hal-hal yang diametral, yang mungkin sepertinya tanakut, berselisih dengan apa yang menjadi pemahaman kita sejak kecil. Terutama dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya karena kita tahunya sejak kecil belajarnya seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dikebiri dengan 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu sifat yang mustahil, yang sering kita banyak dengarkan dalam bentuk kepujian di tengah-tengah saudara kita kaum muslimin. Allah apa wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Dan sifat-sifat yang jaiz, dan itu saya pelajari ketika saya di madrasah atau ketika di SD sampai pada tingkatan-tingkatan yang lebih luas lagi. Dan karena memang di negeri kita dirujuk dalam perkara-perkara tauhid ini lebih cenderung kepada apa yang telah ditulis dan dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Maturidi, yang dikenal dengan Al-Maturidi, ya. Dan sebelumnya dinisbatkan kepada yakni Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dikenal dengan Al-Asy'ariyah, walaupun beliau sendiri dalam keadaan tidak berkeyakinan seperti itu di akhir hidupnya. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama tentang ala kulli hal, bahwa yang kita pelajari adalah hal yang seperti itu, mungkin sesuatu yang sifatnya nuansanya baru, sehingga terkadang membuat kita
agak mungkin katakanlah agak nyesek. Apa benar kayak gitu? Bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang di luar dari 20 sifat. Ya. Sebab ada yang tidak termasuk di dalam 20 sifat. Tentang bagaimana Allah memiliki sifat al-ghadab, sifat marah. Tidak ada. Yang ada adalah iradah. Iradah, keinginan untuk misalkan menghukum hambanya dan lain sebagainya. Itu semua seperti itu. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah. Sebagaimana disebutkan banyak hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Untuk perkara ini sudah dari awal sudah jelaskan kepada para jamaah sekalian. Dalam perkara sifat-sifat Allah, para ulama membuat kaidah. Di antara apa yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Amiruha bila kaif. Lewati saja tanpa kaif, tanpa seperti apa. Karena tidak ada yang mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa 'ilal 'arsy. Atau dalam ayat yang lain seperti itu. Ya. Tsumma stawa 'ilal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas arsy. Istiwa seperti apa tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sehingga kata para ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara atas kaumnya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Dan ketika Allah berbicara dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi kita alaihissalam dalam bentuk bahasa Arab. Dan bahasa Arab sudah ma'ruf dari dulu seperti itu. Nah, dan kata Syekh Fauzan disebut di situ disyaratkan, kalau kalian ingin tahu bagaimana seseorang dikatakan dalam perkara sifat ini, datang ke pedalaman orang-orang Badui. Maka mereka akan bicara sesuai dengan bahasa yang murni. Ketika ditanya tentang apa istiwa itu, mereka tahu yang namanya istawa itu demikian. Nggak ada tafsir-tafsir yang lain. Seperti itu. Istawa. Dalam keadaan dia tinggi. Menetap. Seperti itu. Dan tidak ada kaif. Bagaimana ya? Oh, kita ini duduk di atas kursi. Kalau kursinya kemudian saya tidak duduk di atas kursi, berarti saya duduk di tempat yang lain. Itu bagi makhluk. Bagi Allah tidak demikian. Allah menetap di langit. Dan Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, nanti langitnya kosong. Ini kan kita, akal kita. Akal kita yang sangat melindungi. Itulah makanya kata para ulama bikin kaidahnya tidak mentakyid, tidak mentakyid seperti apa, kayak apa begitu, kayak apa, tidak mentasbih, tidak menyamakan, serupakan tidak diserupakan, ditamsil tidak pula ditahrif itu dibelokkan maknanya, tidak, sudah begitu apa adanya. Makanya kata para ulama, amiruha bila kaif, lewati saja tanpa mengucap seperti apanya. Begitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bisa maksud seperti itu. Lihat, ya seperti apa tangan tidak ada yang mengetahui tangan Allah. Cuma kita yakin Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Seperti apanya? Nggak ada yang tahu tangan Allah. Makanya para sahabat tidak pernah bertanya, ya Rasul, tangan Allah kayak apa? Nggak ada yang tahu. Inilah perkara-perkara yang para ulama berhenti. Karena apa? Karena para ulama melihat ulama-ulama terdahulu dalam sifat-sifat ini berhenti. Imam Syafi'i berhenti dalam perkara ini, Imam Ahmad, Imam Malik, dan para ulama yang lainnya berhenti. Termasuk sampai kepada para sahabat berhenti dalam menanyakan. Bukan berarti mereka tidak cerdas, justru mereka adalah orang-orang yang paling jenius. Tidak mungkin Allah menjadikan para sahabat Nabi untuk pendamping nabinya adalah orang-orang yang tidak ngerti. Makanya kata Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, para sahabat itu a'lam wa aslam. Mereka yang paling mengerti dan mereka yang paling selamat dalam perkara ini. Sebab ada tuduhan. Betul para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang aslam. Tapi tidak alam. Wah, luar biasa tuduhannya. Tidak alam, tidak mengerti. Sedangkan kita adalah alam. Maka kaidahnya para ulama tidak demikian. Kala.
Justru para sahabat Nabi itu a'lam. Mereka adalah orang yang paling mengerti. Wa aslam, dan orang yang paling selamat. Inilah kenapa dalam perkara-perkara seperti itu senantiasa rujukannya para sahabat Rasul. Penting. Karena inilah kaidah yang dibangun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang beriman itu parameternya adalah para sahabat Nabi alaihissalam. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihim faqad ihtadaw. Ini ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cara mereka beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimitsli ma antum bihim faqad ihtadaw. Jika mereka itu ahli kitab beriman seperti imannya kalian, faqad ihtadaw. Niscaya mereka akan selamat. Kalau itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai parameter, indikator keimanan yang benar, yang selamat adalah para sahabat Nabi, ya pastinya untuk kita juga. Maka kalau kita beriman sebagaimana ini para sahabat, faqad ihtadaw, niscaya kita akan dapatkan petunjuk. Ukuran mendapatkan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul ilm. Hidayah ilmu, hidayah di atas kebenaran adalah para sahabat Nabi alaihissalam. Makanya kenapa dari dulu ma'asyiral muslimin ibadallah yang paling keras memusuhi para sahabat adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Sendi umat Islam ini tonggaknya dipapas dulu oleh mereka. Diruntuhkan dengan cara tidak mempercayai kredibilitas para sahabat Nabi. Lihatlah Syiah. Hanya disisakan beberapa orang sahabat saja. Ya, salah satunya yang paling mereka tinggi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, menantu Rasul. Ini. Baru kemudian yang lainnya. Terus ada pun sahabat yang lainnya tebas semua. Abu Hurairah yang mukasirina fil hadis lewat sudah, dicercah habis-habisan. Jangan tanya lagi tentang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Khulafaur Rasyidin, minus Ali bin Abi Thalib, habis semua. Kenapa? Dengan hancurnya mereka, maka umat Islam tidak akan memiliki pegangan. Ada hadis yang datangnya dari misalkan Abu Hurairah. Oh, siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah begini-begini. Hajar sudah. Dari Aisyah istri Nabi, begitu hajar habis sudah. Runtuh. Diruntuhkan rujukan Islam. Itulah kenapa para ulama dari masa ke masa terus bermunculan untuk menjadikan sahabat Nabi alaihi wasallam sebagai rujukan sebagaimana yang tadi disebutkan ayatnya. Wa ma yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, syak, sudah sering saya jelaskan. Kita melewati satu jalan, Rasul melewati satu jalan, syak itu kita ini melewati jalan yang lain, kayak jalan cabang gitu. Nabi di atas jalan ini kita mulai melipir ke sini. Awalnya sih dekat. Masih kelihatan jalan, masih kelihatan, lama-lama lewat sudah kemana gitu kan. Awalnya kelihatan nggak kalau jalan cabang, itu tuh banyak mobil ke sana, nanti juga ketemu ke sana, lah wallah tidak ketemu, bablas sudah jauh. Rasul dan para sahabat melewati satu jalan, kita melewati jalan yang lain, itu yang sama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasul", barang siapa yang mendurhakai Rasul, Mimbadi mata tabayyana lahul huda, setelah datangnya tabayun, penjelasan dari Nabi. Ya, karena Rasulullah SAW diutus adalah juga untuk menjelaskan syariat ini agar orang tidak kebingungan. Makanya risalah agama ini yang dituntun oleh Nabi kita alaihi wasallam, lailuha kana hariha. Malamnya itu seperti siangnya. Cetok.
Jerewong jawab, cetok jelas. Nggak ada remang-remang itu. Emangnya Google Map yang sering bikin nyasarkan orang? Enggak. Risalah agama ini jelas. Dan ini yang terus harus kita kampanyekan kepada umat. Agar tidak ragu dengan bimbingan Nabi. Agar tidak mempertanyakan selama riwayat sahih kepada Nabi kita alaihi wassalam. Karena kita tidak boleh mendurhakai. Wa may yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang mendurhakai Rasul, Rasul menyatakan A, kita mencari alternatif yang lain. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun. Idza qada amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim maka lil mu'minin wala mu'minatin. Ini luar biasa ayatnya, demikian banyak agar kita benar-benar kokoh di atas jalannya Nabi. Maka lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasul menentukan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia ada pilihan yang lain untuk urusan tersebut. Enggak, saya cocoknya yang ini. Saya pengen yang begini. Saya ngikuti apa yang biasa dilakukan oleh ustadznya begini. Loh, kok kayak gitu? Enggak bisa. Tidak pantas buat mukmin laki-laki dan mukmin perempuan untuk jika Allah dan Rasul sudah menetapkan satu urusan, kemudian dia mencari urusan yang lain yang menyenangkan hawa nafsunya, yang menyenangkan kebiasaan-kebiasaannya. Ingat, Rasul yang jadi. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang beriman. Kata-kata orang beriman ketika ayat ini turun kepada siapa? Kita saat ini? Nah, tidak. Atau orang-orang sebelum diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sahabat Nabi yang hidup saat itu bersama Nabi. Itulah yang dikatakan orang-orang beriman saat itu. Dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah para sahabat. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, inilah ma'asyarul muslimin ibadah Allah. Kenapa dalam setiap hal kita merujuk? Dan ini terus dikapanyekan tanakutnya pertentanganannya dengan orang-orang yang sering mendahulukan. Ya memang sahabat Nabi hidup bersama Nabi. Tapi kan sekarang zamannya sudah berbeda. Ada hal-hal yang tidak ada zaman Nabi dan para sahabatnya tidak ada zaman sekarang. Masalah apa? Agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurnakan agama. Telah sempurna. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan dalam perkara ibadah. Ini kaidah yang harus menjadikan mindset pemikiran kita. Sebab kalau tidak, na'udzubillah kita akan durhaka kepada Nabi, mempertanyakan. Padahal kita kan sudah yakin dengan 4 perkara yang mesti terjadi pada Nabi. Sidik. Jujur Nabi ini. Nabi seorang yang jujur. Lihat saja. Bukan hanya umat Islam, bahkan orang-orang musyrikin saat itu pun mengakui bahwa Nabi adalah seorang yang jujur. Al-Amin. Ketika awal berdakwah, beliau berdiri di atas bukit Safa, mengumpulkan manusia. Ayyuhal Quraisy, ketika mereka sudah berkumpul. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menafsirkan surat Al-Lahab. Kata beliau, sekiranya ada aduwwu lakum, ada musuh-musuh kalian yang akan menghancurkan negeri kalian, yakni Mekah, di balik gunung ini. Atusaddiquni, apakah engkau akan membenarkan aku, percaya kepadaku? Ini Rasul. Sebelum menyampaikan risalah, ada tes case dulu. Kepada manusia saat itu, mereka percaya tidak? Kalau sekiranya aku katakan, ada di balik bukit ini pasukan yang akan menghancurkan kalian. Atusaddiquni, apakah kalian mempercayai aku? Apa jawabnya mereka? Na'am bala. Anta al-amin. Kami percaya wahai Muhammad, engkau adalah al-amin.
tahu mereka sikoh kepada dirinya, maka kata Rasulullah SAW, Ayyuhal Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai Quraisy, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Maka Abu Lahab muncul di tengah-tengah mereka. Abban laka ya Muhammad. Alihada jamaktan. Celaka engkau Muhammad. Untuk yang seperti ini engkau kumpulkan kami semuanya. Maka Rasulullah SAW diturunkan ayat Tabbat yada abi lahab. Coba antum lihat surat Allah. Di situ ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan membawa riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, menunjukkan bahwa Nabi dipercaya. Nah sekarang ada orang yang tidak percaya kepada Nabi dengan menyatakan bahwa ada yang tidak disampaikan dari risalah ini yang disembunyikan oleh Nabi. Subhanallah. Apa itu? Amalan-amalan ini tidak ada di zaman Nabi, maka kita harus hidupkan. Padahal karena amalan ini adalah amalan yang bagus, baik. Menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan semua risalah berupa kebaikan-kebaikan. Padahal para sahabat sudah menyatakan, jangankan itu semua ilmu telah disampaikan oleh Nabi kami. Bahkan tentang mengepaknya 2 sayap burung yang terbang ke langit pun Rasulullah SAW telah menjelaskan ini. Apalagi yang berkaitan dengan risalah dari agama ini. Ma'asyarul muslimin ibadallah. Seseorang yang membuat terdorong untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tak korup kepada Allah dengan amal-amal ini. Maka amal-amal yang tadi mesti dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak mungkin Ustaz zaman sekarang seperti ini. Walaupun kita sendirian. Walaupun semua manusia sudah tidak lagi mengamalkan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi. Kemudian ada seorang yang menghidupkannya. Dan kemudian orang itu merasa terasing dengannya. Maka tetap harus diwujudkan seperti itu. Itulah yang dikatakan al-ghuraba. Badaul islami ghoriban. Fasayu'udu ghoriban. Kama bada. Islam itu awal datangnya asing. Aneh. Ajaran Muhammad, ajaran apa ini? Enggak umum. Tidak umum. Dengan kebiasaan saat itu. Aneh. Saya udu ghoriban kama pada, nanti kelak akan Islam itu akan datang asing sebagaimana awalnya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, dan pernah saya khutbahkan di masjid ini, juga di masjid Abu Salam di sana, tentang ucapan Nabi, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman. Al-qabidu fi dinihi kal-qabidu alal jamr. Orang yang memegang agama ini seperti memegang bara api. Gak ada yang ceritanya bara api itu adem, gak ada. Ketika Anda belajar tentang agama, belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah Nabi, mengikuti thariqah Nabi-Nya alaihissalam, Anda tidak sedang berada di zona nyaman. Salah besar kalau jodoh. Wah enak Ustaz, dakwah kita di sini adem. Ya, nikmat itu ya salah. Dan jangan coba-coba untuk memanfaatkan dari dakwah ini untuk kepentingan-kepentingan dunia. Dan juga untuk kepentingan-kepentingan mengumpulkan manusia. Ini saya banyak mengikuti follower, gak bakal. Karena selamanya demikian. Qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Surat Al-Waqiah pun demikian disebutkan. Tentang bahwa di kelak, di masa akhir-akhir zaman ini, sedikit orang-orang yang baik, orang yang bertakwa. Demikian memang. Jadi Anda jangan berharap bahwa kita akan mayoritas, kita akan berkuasa. Yang ada adalah ikuti dari apa yang dibimbingkan oleh Nabi. Sekuat tenaga. Abdu alaiha bin nawajib. Gigit dengan geraham kalian, kata Nabi. Menunjukkan pentingnya kekuatan kita, istiqomah kita. Karena memang akan menghadapi hari-hari seperti itu. Nah, dan itu yang harus dipilih. Buat mereka yang ukola, orang-orang yang cerdas.
Di dunia ini kita hidup berapa lama? Banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Alhamdulillah mereka yang selamat. Mati di atas keislaman, mati di atas tauhid, meninggal di atas tauhidullah, di atas sunnah nabinya. Tapi wa ni'mat. Kita belum tentu. Karena zaman yang demikian luar biasa. Yang sudah diingatkan oleh Nabi kita alaihi wasallam. Badiru bil a'mal. Bersegera kalian dengan amal. Fitanan kakita ilahi mubli. Fitnah yang demikian ketika datang bagaikan gelapnya bagaikan tengah malam. Ngeri. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang-orang yang beriman, di sore hari sudah kafir. Hitungannya bukan lagi bulan, bukan lagi minggu, bukan lagi tahun, bukan. Hari, jam, bahkan detik. Saking mengerikannya zaman seperti ini. Kalau hidup kita seperti sekarang ini, bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Kita tidak tahu. Kualitas mereka beda. Anda semuanya masih datang ke majelis ilmu, masih senang dengan majelis ilmu, datang ke taklim, di sana ada taklim, datang, di sana ada daurah, datang, di sana ada kajian, datang. Anak-anak kita kadang-kadang tentu, mereka lagi asik. Gitu kan? Fakta ya. Fakta. Anak-anak kita beda. Kalau kualitas mereka seperti itu, apa yang akan mereka hadapi? 5 atau 6 tahun yang akan datang. Lebih mengerikan lagi situasinya. Maka faliyatan Nabi. Tamengnya adalah kembali kepada kita. Orang-orang tua. Sekuat tenaga untuk terus menjadikan diri-diri kita adalah diri-diri orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang senantiasa terus bersemangat. Karena akan ada pengaruhnya, efeknya luar biasa. Ketika Nabi Khidir dengan yakni Nabi Musa berjalan mendapati sebuah tembok yang runtuh, fa'aqamah. Kemudian dibangunkan kembali. Kata para ulama, apa yang menyebabkan disebutkan dalam ayat itu? Wa kana abuhuma soleh. Karena bapak dari 2 anak yatim ini adalah orang soleh. Fa'amal jidaru. Fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahu wa kana abuhuma salihah. Hafal surat Kahfi itu tiap Jumat dibaca ya. Ini. Adapun tembok ini milik 2 anak yatim yang sekarang sedang dipelihara di kota, yang sedang dibesarkan. Pada reruntuhan ini ada harta warisan mereka. Wa kana abuhuma sholihan, dan bapak dari kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Kata para ulama, Al-Imam Sayyid Ibnu Sayyid, Al-Imam para ulama yang lain menyatakan bahwa kesolehan seorang ayah itu memberikan keberkahan kepada anak-anaknya dan hartanya. Luar biasa. Dan kesolehan yang paling soleh adalah seseorang bersih tauhid dari berbagai kesyirikan. Bersih di dalam memahami sunnahnya dari perkara-perkara muhdas, tuduhan-tuduhan yang tidak kepada Nabi kita alaihi wasallam. Menuduh tidak, tapi amalan menyatakan seperti itu. Nabi tidak melakukan, kita menganggapnya ini baik. Nabi tidak menjalankan dengan dalih bahwa ini kan perkara yang bagus. Ya. Imam Ibnu Sirin pernah ditanya, ya Imam, apakah kami akan dihukum dengan sholat-sholat kami? Tidak. Kamu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena durkahaanmu kepada Rasul. Bayangkan, siapa yang sholat? Baca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi. Allah amrun thayyib, perkara-perkara yang baik. Tapi ketika dilakukan bukan pada tempat, bukan pada bimbingannya, maka berujung pada nestapa. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Makanya butuh kita belajar. Butuh kepada ilmu. Merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Oleh karena itulah ahli Badar sering dijadikan rujukan. Ma ya'rifu ahli Badar laisa minad din.
Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badar itu bukan agama. Walaupun seluruh manusia menyatakan agama. Sampai hari kiamat bukan agama. Mudah sekali rujukannya para sahabat Nabi. Itulah ma'asul muslimin ibadah Allah. Apalagi kita mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang faton, sidik, faton. Ablik, aman. Ini perkara ini sidik, faton. Seorang yang cerdas Rasul alaihissalam. Manusia yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling alim pada masanya, ya Nabi. Nggak ada. Nggak ada yang Nabi. Makanya beliau adalah seorang yang faton. Makanya tuduhan, barangkali Nabi tidak tahu, barangkali Nabi lupa, barangkali subhanallah. Nggak ada itu. Semua apa yang datang dari beliau. Wa ma'atakum rasul wa khudhu wa manahakum anhu fantahu. Ini semuanya dalam rangka untuk memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh pegang dengan agama ini, bersemangat dengan agama ini. Walaupun berat perkara-perkara yang nanti akan kita hadapi. Kita teruskan dari ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Wa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau bima arafta rabb, dengan cara apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Faqul, katakanlah bi ayatihi wa makhluqatih, dengan ayat-ayatnya dan dengan ciptaan-ciptaan. Ma'asyiral muslimin ibnu, tadi sudah diingatkan bahwa di sini akan ada mutawalat dalam perkara mengenal Allah, akan ada panjang. Ya, terulang-ulang. Kenapa? Ya karena beliau ingin menjelaskan tentang perkara ini agar manusia paham. Agar tidak mencari-cari tentang pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akal dan perasaan. Menurut perasaan saya Allah tuh begini dan begitu. Bahkan di kan prototipe kan digambarkan Allah seperti itu. Kenapa dulu Jahm bin Safwan, ya, orang yang tidak punya ilmu, ditanya oleh para hunud, orang-orang dari India, ya, orang-orang hunud, orang dia dulu sudah ada, mereka sudah punya budayanya. Sebagaimana orang-orang Asin, orang-orang Cina pun punya budayanya ada. Nah, begitu. Sampai ada hadis palsu malah. Utlubul ilma walau bisin, katanya. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Bukan hadis. Ya, tapi ma'ruf sekali. Iya. Nah, tapi kan perlu untuk belajar pengetahuan. Iya, kalau pengetahuan tentang teknologi apapun juga, ya bolehlah. Tapi untuk urusan agama tidak. Nah, urusan agama sudah jelas. Rujukannya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya alaihissalam. Hakul, katakanlah bi ayatihi. Katakanlah dengan ayat-ayatnya. Wa makhluqatih. Dengan ciptaan-ciptaannya. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, anta qulta, engkau mengatakan Allahu Rabbi. Ketika menjawab Allah adalah Rabbku. Au Rabbi Allah alladhi rabbani bini'amihi. Atau dengan jawab sesungguhnya Rabbku adalah Allah, sembahanku adalah Allah. Rabbku yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Ma huwa dalil ala anallaha rabbuk. Apa dalilnya bahwa Allah itu adalah Rabbmu? Butuh dalil. Ketika kita Allah Rabb saya, Allah sembahan saya, Tuhanku adalah Allah. Jangan asal ngomong saja. Mana dalilnya bahwa kamu memiliki Allah? Tuhanmu adalah Allah. Maka kata si Fauzan, ja'a syekh bi adillatin minal wahyi wa minal aqli. Maka syekh membawakan dalil dengan wahyu, ini dalil nakliyah, dari penukilan dari ayat Al-Qur'an, wal aql, dan juga dalil dari akal pikiran yang bersih. Kama saya disebutnya akan datang penjelasannya. Fa idza qila laka, dan apabila dikatakan kepada engkau bima arafta rabbuk,
Bima arafta rabbaka. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Li'anna manidda'a syai'an fala budda an yuqimat dalil ala da'wahu. Dikarenakan bagi orang-orang yang telah mengaku-ngaku bahwa dia memiliki Tuhan, maka harus menegakkan dalil atas apa yang telah diakui. Jangan seperti orang-orang yang berkeyakinan kepada Nyai Roro Kidul. Mereka bikin sesajen di larut. Untuk apa ini? Ini untuk Nyai Roro Kidul. Apa buktinya bahwa kamu yakin bahwa Nyai Roro Kidul? Wis pokoknya yakin, yakin aja. Tahu bahwa Roro Kidul ada tidak, mereka nggak paham. Nah, umat Islam jangan kayak gitu. Saya memiliki Tuhan. Nah, kamu punya dalil tidak bahwa Allah Tuhan itu adalah Allah? Jangan kamahada. Orang-orang musyrikin yang banyak melakukan amal seperti bahwa Tuhan kami Allah ta'uzza manat. Kamu yakin bahwa mana keterangannya bahwa rujah itu ada demikian, demikian, dan demikian? Nah, barakallahu fiik. La budda likulli. Dan menjadi sebuah keharusan likulli mudda'i an yuqimat dalil ala dakwah. Menjadi sebuah keharusan bagi orang yang mengaku-ngaku untuk membawakan dalil atas pengakuannya. Wa illa kanat dakwahu ghairu sahih. Jika dia tidak melakukan seperti itu, tidak membawakan hujah, maka alasannya adalah tidak bisa dibenarkan. Ad-dalilu, maka apa yang menjadi dalilnya? Fakul, katakanlah. Ad-dalilu ayatihi wa makhluqatih. Tadi sebagaimana disebutkan di atas. Dalilnya adalah ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Apa yang dimaksud dengan ayat? Ayat jamak dari ayah. Wal ayah fil lughah al-alamah ala syai'. Al-alamatu ala syai'. Yang dimaksud dengan ayat maknanya adalah alamatun ala syai'. Tanda-tanda sesuatu. Wa dilalatu ala syai'in. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang menunjukkan itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Ayatul munafik salah satu. Ayat. Kalau ayat dikatakan ayat, bagaimana dengan hadis ini? Ayatul munafik salah satu tanda-tanda. Begitu yang dimaksud. Mana ayat adalah alamah. Tanda-tanda. Sebagaimana hadis. Ayatul munafik salah satu. Tanda-tanda munafik itu 3. Ai alamatun atau alamat munafik. Tanda-tanda, ciri-ciri munafik adalah. Maka ketika kita menyatakan bi ayatihi dengan ayat-ayatnya maknanya adalah dengan tanda-tandanya. Apa ada tanda-tandanya? Ada. Contohnya kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Disebutkan dari tanda-tanda yang ada dalam ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, apa ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari min ghairi syai'in bukan dari sesuatu am humul khaliqun atau mereka diciptakan? Sebab banyak orang-orang sekarang, terutama para ilmuwan yang katanya,
alam dunia ini terjadi begitu saja. Asalnya dari kabut-kabut, kemudian dengan berputar ribuan tahun, jadilah bumi, jadilah tata surya. Jadi mereka menafikan bahwa ini diciptakan, ini jadi sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, am humul khaliqun am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka diciptakan? Muncul begitu saja, atau mereka diciptakan? Am